Ya, salam Bapak Ibu. Ya, apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Ya, memang di beberapa tempat sedang mengalami bencana, khususnya banjir yang ada di wilayah Kalimantan Barat ini. Ya, kita terus doakan mereka, secara khusus juga pastinya dalam beribadah pun akan terhambat. Ya, tapi puji Tuhan untuk kita di tempat ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, dan di tempat kita juga masih Tuhan izinkan ya untuk tetap aman, walaupun cuacanya sepertinya dari tadi belum ada terbit matahari secara khusus karena ditutupi oleh awan. Ya, sepertinya akan turun hujan lagi. Ya, kita terus doakan supaya semua ya kita tetap aman, sehat. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita membuka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Kita akan membacakannya bersama-sama dari pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Ya, kalau sudah mendapatkannya kita akan membacakannya bersama-sama dari ayat 19, 1, 2, 3. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatan oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku mau bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku bahwa aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah untuk apa aku hidup. Ketika tim multigenerasi menjadwalkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini dengan tema seperti ini, ya ini mengingatkan kembali. Pertanyaan-pertanyaan ini kadang sering timbul sewaktu saya masih kecil ya, sebelum bertobat. Kadang ya saya tidak tahu di Bapak Ibu ya, apakah pertanyaan ini juga sering timbul? Tapi di saya sendiri, ketika saya belum bertobat, ya masih kecil ya, kadang sering timbul pertanyaan ini, untuk apa aku hidup? Nah, ini menjadi poin perenungan kita pada hari ini. Untuk apa kita hidup? Apakah ada yang minta kita dilahirkan? Apakah ada yang minta kita dilahirkan di mana? Nah, jadi melalui firman Tuhan ini, mari kita belajar bersama-sama. Ya, kalau sekarang ya saya sudah tahu tujuan hidup saya, ya saya sudah tahu untuk apa saya hidup. Jadi bagi kita ya
untuk penguatan bagi kita, ya supaya kita tidak salah. Jangan sampai kita salah jalan, jangan sampai kita tidak tahu arah kemana tujuan kita. Ya, next. Ya, Bapak Ibu, ada banyak berita, ada banyak hal yang terjadi dari kalau kita runtutkan dengan tema ini. Ada anak yang menuntut orang tua, karena apa? Kenapa dia dilahirkan? Jadi dia mau menuntut orang tuanya, ya kenapa saya harus dilahirkan tanpa persetujuan? Kenapa harus dilahirkan? Nah, ini berita ini bukan hanya bukan hanya cerita, tetapi kenyataan. Bahkan saking tidak bisa menerima dia hidup di dalam dunia, dia memilih jalan sendiri. Dengan apa? Bunuh diri. Melakukan hal-hal yang tidak baik. Karena apa? Karena dia tidak tahu untuk apa sebenarnya dia dilahirkan. Untuk apa sebenarnya dia hidup. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia pertama, maka kita sebagai generasi keturunan, kita juga memiliki yang namanya dosa keturunan. Ketika gambar Allah dirusak oleh dosa, maka tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya, kecuali Tuhan Yesus yang lahir dalam dunia ini yang menjadi serupa dengan manusia. Tetapi selebihnya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kalau kita lihat di tengah keberdosaan manusia, Bapak Ibu, manusia itu berusaha mencari di mana Tuhan itu berada. Kalau konteks orang Dayak, ya berusaha untuk tebang pohon. Ya, ngerti ya maksudnya? Tebang pohon kemudian apa? Dibuatlah patung menyerupai manusia. Atau patung yang menyerupai apa yang sudah dipikirkan atau sudah yang digambarkan. Kemudian patung itu disembah. Ya, ini dalam konteks orang Dayak. Sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari di mana Tuhan itu ada. Makanya pergilah ke mana? Batu-batu. Pergilah ke bukit. Pergilah ke tempat-tempat keramat. Tujuannya apa? Untuk mencari Tuhan. Karena memang apa? Tidak tahu di mana Tuhan itu berada. Di tengah keterbatasan manusia, manusia berusaha untuk mencari Tuhan di mana Tuhan berada. Tapi puji Tuhan, kita sebagai orang Kristen, kita tidak perlu lagi mencari Tuhan itu di mana. Karena Tuhan itu ada. Bukan hanya ada di dalam, ya di tempat-tempat tertentu, tetapi dia ada di semua tempat. Bahkan di dalam hati kita, Tuhan itu ada. Nah, Bapak Ibu, ketika manusia mencari Tuhan, ya seperti ini kadang di kehidupan kita atau di tengah-tengah tantangan dunia ini, gambar ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak pilihan yang harus kita ambil, entah ke kanankah, entah ke kirikah, entah jalan luruskah, entah naik ke atas, entah turun. Terkadang itu timbul di dalam kehidupan kita, yang membuat kita tidak bisa menentukan arah kemana kita harus pergi, kemana harus kita melangkah. Akhirnya ya, karena di STTAT pembentukannya lama, dengan aturan-aturan tertentu, ya sudah, saya pergi saja dari STTAT. Terkadang itu tidak mampu menghadapi semua tantangan yang ada.
Nah, Bapak Ibu, terkadang kita juga mendapat banyak bisikan, ya. Bapak Ibu, terkadang di kita, ya, ada kadang tertimbul pikiran, ya, ketika kita memutuskan segala sesuatu. Entah itu suara iblis, entah itu suara malaikat, ini terkadang timbul, ya, yang membuat kita tidak bisa menentukan arah. Apalagi ketika kita ya tidak dalam kondisi rohani yang baik. Pikiran atau bisikan-bisikan itu pasti timbul. Oh, jangan kamu lagi di STT-AT. Pulang saja. Kamu di sini untuk apa? Kamu di sini tidak ada gunanya. Terkadang itu timbul. Waktu saya mahasiswa juga kadang merasakan seperti itu. Oh, mampu enggak saya di tempat ini? Ketika kondisi rohani kita tidak baik, maka terkadang kita rentan untuk jatuh. Makanya tidak heran kenapa banyak mahasiswa tidak mampu bertahan. Karena apa? Dalam kondisi yang tidak baik dan tidak tahu arah tujuannya, maka dia bisa jatuh. Ya, Bapak Ibu, renungan kita hari ini diambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ya. Nah, melalui firman Tuhan ini ada beberapa poin yang saya akan bagikan sehubungan dengan tema kita, untuk apa aku hidup. Yang pertama, ketika kita memiliki pertanyaan demikian, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki keyakinan keselamatan. Di ayat 19 dan 20, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kondisi Paulus pada saat itu adalah di dalam sebuah tahanan. Dia merupakan sebuah tahanan bukan karena kejahatan, tetapi karena Injil. Tema GMI untuk hari ini yang dibawakan di semua gereja misi Injili Indonesia, khususnya yang bernaung di YPPI, pada hari ini mengangkat tema yang sama, untuk apa aku hidup. Ya, itu adalah gambar lingkaran, ya. Bagaimana kita hidup. Nah, pertanyaan ini dulunya ya sangat mengganggu dalam pikiran saya. Sangat-sangat mengganggu. Kenapa? Karena satu, ya kenapa saya harus ada di dunia ini? Apalagi dengan perbandingan Bapak Ibu. Kenapa yang lain itu enak ya hidupnya ya? Kenapa kok saya lahir di dalam keluarga yang tidak ada? Maksudnya tidak orang yang miskin. Nah itu kondisi seperti itu ini membuat mengganggu kita ya. Nah kenapa saya harus ada di dunia ini? Ini merupakan pertanyaan yang sangat-sangat mengganggu. Ya, kalau sekarang ya jangan tanya lagi ya, saya sudah menemukan itu. Jadi bagi kita ya, kalau biasanya kalau pikiran kita lagi jernih ya, kalau kita dalam kondisi senang, dalam kondisi yang enak, ya mungkin kadang pertanyaan ini tidak terlalu mengganggu.
Ya, puji Tuhan, bersyukur, ya. Tapi ketika kita dalam kondisi di bawah, kondisi yang tidak baik, maka pertanyaan ini sangat mengganggu. Bapak Ibu, hal yang sama dialami oleh Paulus. Paulus pun mengalami hal yang sama. Dia ada di dalam penjara. Dia disiksa, dianiaya karena Injil. Nah, terkadang kalau kita bisa lihat, Paulus pun mengalami dilema. Ya, lebih baik saja aku mati. Tapi jika aku harus hidup, berarti ada pilihan, ya. Nah, di ayat ini ada kata keselamatan. Ya, karena memang ketika berbicara keselamatan Bapak Ibu, apalagi di dalam penjara pada waktu itu, ya. Ya kalau sekarang ya kurang tahu ya. Kalau di penjara biasanya kan ada namanya HAM, ya. Nah, tetapi pada waktu itu yang tidak ada kata HAM, ya kita bisa tahu sendiri ya. Yang sewaktu-waktu bisa saja dia mengalami kematian. Karena apa? Pasti akan disiksa. Jadi ada dua kemungkinan yang akan dialami. Apalagi di zaman pemerintahan raja. Ya kalau salah sedikit hukumannya apa? Mati. Sama halnya yang dialami oleh Daniel dan rekan-rekan. Ketika salah sedikit ya, hukumannya apa? Mati. Daniel tidak makan makanan yang diperintahkan oleh raja. Daniel melanggar ketetapan raja hanya karena berdoa. Hukumannya apa? Masuk gua singa, ya. Ini bukan lagi penjara Bapak Ibu dan saudara-saudara. Masih mending masuk di dalam penjara. Yang sekarang ini ya kita bisa lihat, apalagi kalau punya uang masih bisa kita masuk penjara atas nama penjara tapi bisa bebas keluar. Tetapi pada waktu itu cuma dua kemungkinan. Kalau tidak mati, ya hidup. Kalau hidup, ya pasti akan sudah tetap mengalami namanya penderitaan. Karena pada waktu itu, kekristenan yang dibawakan pada awal itu, ini merupakan sesuatu yang baru. Yang artinya itu bisa dianggap sebagai penyesat. Maka konsekuensi yang akan ditanggung kalau berbicara negatifnya adalah kematian. Nah, kalaupun dia dibiarkan hidup, maka ada penolakan Bapak Ibu. Sama seperti yang dialami oleh Yesus. Yesus akhirnya menghadapi namanya hukuman mati. Tetapi jikapun kalau kita lihat ketika Yesus hidup, Yesus juga mengalami namanya penolakan. Sama halnya juga dengan Paulus. Paulus ditolak di mana-mana. Nah, selain penjara ya, Paulus juga mengalami namanya penderaan atau hukuman cambuk. Di dalam 2 Korintus di sana dikatakan ayat 11:24, hukuman penderaan Yahudi adalah 40 kurang 1 pukulan. Nah, hukum Romawi tergantung pada hakimnya yang seringkali bisa sangat kejam. Bahkan Paulus juga dipenjara dengan tangan terbelenggu dan kaki terbelenggu. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 24. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh.
Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ini merupakan gambaran dan konsekuensi yang dihadapi oleh Paulus. Inilah yang membuat Paulus akhirnya mengatakan bahwa kalaupun aku hidup, kalau itu berarti bagiku harus bekerja, memberi buah. Tetapi jika itu adalah mati, karena dua kemungkinan ini Bapak Ibu. Kalau sudah mati itu adalah keuntungan. Artinya sudah tidak lagi memikirkan apa yang ada di dalam dunia ini. Tetapi beda dengan Paulus. Ketika dia bilang, kalaupun aku hidup, bagiku itu harus bekerja dan memberi buah. Kerinduan Paulus untuk tetap berada di tengah-tengah jemaat. Nah Bapak Ibu, di situ juga ada kata tidak akan beroleh malu. Kata ini merupakan kata yang diungkapkan Paulus supaya ketika dia mengalami penderitaan, dia tidak goyah, dia tidak mangkir, dia tidak putus asa. Karena apa? Ini merupakan satu keputusan Paulus untuk mengikut Yesus. Sama halnya dengan kita. Ketika kita sudah memutuskan untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan sampai kita gagal di tengah jalan. Karena apa? Orang di luar sana akan melihat kita, sama saja. Satu hal yang saya pegang ketika saya masih kuliah di STAT, saya punya komitmen. Pertama, saya tidak akan mengecewakan Tuhan. Yang kedua, saya tidak akan mengecewakan orang tua. Karena orang tua saya tidak mendukung saya di tempat ini. 2 kali saya disuruh berhenti dari tempat ini. Kemudian saya tidak mengecewakan sponsor. Saya juga tidak mengecewakan lembaga, bahkan kawan-kawan yang ada bersama-sama dengan saya. Bagi kita saat ini, jangan sampai hal itu terjadi. Karena apa? Ketika kita gagal di tempat ini, maka orang melihat, sama saja. Oleh sebab itu, buatlah komitmen di hadapan Tuhan. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, hidup dan mati kita milik Tuhan. Di ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Next. Bapak Ibu, ada kata bodyguard. Mungkin agak salah bacanya, tapi tidak apa-apa. Atau dalam bahasa Indonesia adalah pengamanan atau penjagaan. Kata ini seringkali dan kita paling sering lihat biasanya yang ada bodyguard ini siapa? Pertama itu pasti pemimpin negara. Hampir rata-rata itu ada. Kalau kita mau ketemu Prabowo, nggak mungkin kita langsung bisa ketemu tanpa melalui prosedur yang ada. Bahkan ketika kita untuk dekat saja pasti akan diperiksa. Apalagi yang levelnya sudah negara adidaya seperti Amerika, Rusia, dan yang lainnya. Sama, tidak akan semudah itu untuk bertemu. Bahkan pengusaha, bahkan para artis pasti punya namanya bodyguard. Sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan. Keselamatan kenapa? 1, ketakutan. Ketakutan akan kematian. Kenapa harus ada penjaga? Supaya menjamin keselamatan. Kenapa? Takut. Coba gini, ketika pemimpin negara datang ke satu tempat tanpa ada pengawalan,
Mungkin saja dia akan mengalami penyerangan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kematian memang akan kita terima, bahkan ya sudah ketika kita hidup di dunia ini pasti akan mengalami namanya kematian. Tetapi untuk mencapai, maksudnya untuk sampai ke proses itu, terkadang kita mengalami namanya ketakutan. Makanya kenapa orang sampai pegang jimat? Itu karena takut mati. Kalau ada yang masih pegang jimat di sini, ya, berarti itu memang sampai saat ini dia belum sungguh-sungguh. Karena takut mungkin Tuhan Yesus tidak mampu menjaga saya. Akhirnya pakai jimat. Ya jangan sampai. Nah, ketakutan ini kapan dimulainya Bapak Ibu? Ketakutan akan kematian ini dimulai ketika manusia pertama. Kita bisa lihat keturunan manusia pertama ketika Tuhan menghalau si Kain. Setelah Kain membunuh Habel, yang terjadi di situ dikatakan bahwa di dalam Kejadian 4 ayat 14, engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan bersembunyi di hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Ini ketakutan. Sama halnya ya dengan kita saat ini, aduh saya takut pergi ke sana, kenapa? Nanti ada orang yang jahat dengan saya. Ini ketakutan Bapak Ibu. Namun yang perlu kita perhatikan dan kita pelajari dari Rasul Paulus ini, Paulus menyerahkan sepenuhnya hidup dan matinya hanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bukti nyata ya ketakutan manusia di dalam dunia ini. Manusia menciptakan alat-alat perang, teknologi yang canggih. Sebenarnya untuk apa? Menghancurkan. Ketakutan supaya jangan sampai negara saya yang kalah. Ya, saya ambil satu contoh gambar. Ini adalah sisa atau bekas perang, ya. Ya saya tidak sebutkan ini di mana ya, pasti Bapak Ibu yang tahu pasti ya tahu ya. Ya tapi ini adalah gambaran situasi setelah peperangan. Tidak ada bentuk, tidak ada rupa. Yang ada hanya puing-puing. Paulus juga mengalami hal yang sama, ketakutan. Tetapi bedanya Paulus akhirnya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Baik hidupku maupun matiku hanya kepada Tuhan. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Dalam konteks ini Paulus mengekspresikan bahwa seluruh hidupnya berfokus pada Kristus dan tujuan hidupnya adalah untuk memuliakannya. Ini bukan hanya sekedar ungkapan teologis tetapi juga mencerminkan cara hidup yang praktis bagi setiap orang percaya. Hidupku adalah Kristus. Ia merujuk pada komitmennya untuk mewartakan Injil. Nah, selama hidupnya ia berusaha menyebarkan pesan tentang Kristus. Baik kepada orang-orang di tempat umum maupun di rumah-rumah ibadah. Ya, memang bagi orang Kristen kematian adalah ya dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagi kita saat ini, mari baik hidup kita maupun mati kita itu adalah milik Tuhan. Yang ketiga, bekerja dan memberi buah. Ya, next. Ya, Bapak Ibu, saya ambilkan contoh
Di situ ada gambar yang pertama itu adalah gambar yang sudah tidak ada daun, sudah kering. Ya, sepertinya kalau pohon seperti itu biasanya apa yang dilakukan? Ditebang, dijadikan kayu bakar. Tidak ada fungsinya Bapak Ibu. Tidak ada gunanya lagi selain hanya untuk kayu bakar. Apalagi kalau kayunya itu lapuk ya, yang dipakai apapun tidak bisa. Ya untuk papan pun tidak bisa, untuk tiang pun tidak bisa. Tapi yang di sebelah, wah kalau punya pohon seperti ini satu di STTAT ya, lumayan ya. Pasti setiap hari mata memandang, siapa tahu ada yang sudah hilang satu. Ya kemarin di samping sejati itu ada berbuah. Setiap kali lewat di situ pasti memandang, oh kapan dia jatuh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bekerja dan memberi buah. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dalam dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Buah menunjuk jati diri kita sebagai murid Kristus yang sejati. Seperti halnya Tuhan Yesus pernah berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Hal ini juga dihidupi oleh Rasul Paulus, sehingga ia berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah menggambarkan sesuatu yang disukai orang lain. Di sini pasti suka buah ya. Setiap hari kita makan buah. Ada yang tidak makan buah setiap hari? Buah padi itu dimakan setiap hari. Ada yang tidak makan buah padi? Semua makan buah ya. Bahkan ada buah lengkeng di depan kelas itu ya tidak bisa dilihat kapan masaknya. Tiba-tiba sudah habis. Kadang sebelum makan aspra atau mahasiswa kadang ada buah rambutan di samping ruang makan sudah lompat-lompat ya. Ini menunjukkan manusia ya. Ya kita sangat suka ya, apalagi ketika saya tunjukkan tadi buah durian itu adalah rajanya buah ya. Nah, buah adalah sesuatu yang muncul keluar sebagai hasil pemrosesan dari dalam. Dari sebuah benih yang ditanam akan berproses memunculkan akar, batang ya dan ranting. Nah, dalam analogi dengan kehidupan, berbuah adalah proses yang Tuhan lakukan dalam diri kita untuk menghasilkan sesuatu yang berharga bagi kemuliaan nama Tuhan, baik melalui gagasan atau sebagai cara untuk menyelesaikan tantangan dan masalah yang telah kita hadapi di masa lalu. Nah, sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Paulus melihat bahwa kesempatan hidup di dunia ini adalah kesempatan yang digunakan dengan baik. Paulus ingin hidupnya berarti bagi orang lain. Nah, bagi kita saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara dengan tema untuk apa aku hidup? Sudah jelas ya. Kita harus memberi buah. Buah yang baik adalah buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 memberi kita titik awal. Buah dari rohnya lah adalah
kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bahkan di dalam ayat selanjutnya, di dalam Yohanes, Yesus mengatakan bahwa kepada pengikutnya, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah yang benar mempunyai manfaat yang kekal. Yesus memberitahu kita dengan jelas apa yang harus kita lakukan untuk menghasilkan buah yang baik. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk menghasilkan buah, kita harus tetap pada pokoknya. Kita adalah ranting-rantingnya. Jangan sampai kita terlepas dari pokok utama, yaitu adalah Yesus Kristus. Cabang harus tetap melekat erat pada batangnya agar tetap hidup. Sebagai murid Kristus, kita harus tetap terhubung erat dengannya agar tetap produktif secara rohani. Ranting memperoleh kekuatan, makanan, perlindungan, dan energi dari pokok anggur. Jika dipatahkan, maka ia akan cepat mati. Ketika kita mengabaikan kehidupan rohani dan terlepas dari pokok utama, maka kehidupan kita akan gagal. Nah, kita perlu penyerahan diri setiap hari, komunikasi setiap hari, pertobatan setiap hari. Terkadang kita melakukan hal yang tidak baik, yang tanpa sengaja, yang membuat kita mudah terlepas dari pokok utama. Jadi jangan sampai kita terlepas dari pokok utama. Bapak Ibu yang saya kasihi, dari beberapa poin yang saya jabarkan tadi, ada pengaplikasian atau penerapannya bagi kita untuk saat ini adalah kita harus memahami kehidupan ini. Memang kita tidak meminta di mana kita dilahirkan. Tidak ada yang meminta, oh saya mau di keluarganya si A, si B. Kita tidak ada yang bisa meminta. Tidak ada orang yang ingin hidupnya menderita. Kesenangan, harta benda, uang, kesehatan bersifat sementara. Dan semua manusia pasti mati. Tetapi bagi kita, baik hidup dan mati kita adalah milik Kristus. Tetapi jika kita hidup di dalam dunia ini dan masih ada sampai saat ini, maka tugas kita adalah berbuah. Memberikan manfaat, memberikan dampak bagi orang lain. Dan buah yang nampak yang harus ada di dalam kita bisa lihat dalam Galatia 5 ayat 22. Harus ada kasih, harus ada sukacita, harus ada damai sejahtera, harus ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Milikilah itu di dalam diri kita, maka kita akan menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Dan hidup kita juga diberkati oleh Tuhan. Biarlah orang lain menikmati buah yang kita hasilkan di dalam Kristus. Amin untuk firman Tuhan.